Kebakaran truk tangki bermuatan BBM ini terjadi di area SPBU Aik Songsongan Asahan Sumatera Utara Selasa sore. Api dengan cepat berkobar menimbulkan kepulan asap hitam sempat membuat panik para petugas SPBU. Truk terbakar saat melakukan bongkar muatan BBM jenis Pertalite. Sejumlah petugas dengan sigap langsung berupaya memadamkan api. Akibat kejadian ini, kernet truk mengalami luka bakar, sementara manajer SPBU pingsan langsung dilarikan ke rumah sakit. Api padam setelah 1 jam kemudian. Polisi langsung melakukan olah TKP, mengamankan lokasi untuk penyelidikan penyebab terbakarnya truk. Dari Asahan Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Pengunjung dan pasien Rumah Sakit Semen Padang berhamburan menyelamatkan diri setelah terjadi ledakan di dalam ruang tunggu rumah sakit. Kencangnya ledakan membuat sejumlah ibu-ibu ketakutan. Sambil menggendong anaknya, mereka nekat duduk di tembok pembatas lantai 2, berteriak meminta tolong agar dievakuasi. Ledakan menghancurkan ruang tunggu Rumah Sakit Semen Padang yang saat itu tengah ramai. Kencangnya ledakan membuat kepanikan. Sejumlah pasien yang sedang dirawat terpaksa dievakuasi keluar ke halaman rumah sakit. Akibat ledakan ini 18 orang terluka. Di dalam meledak, kan di luar, kaca ramburan ke bawah. Mana Bu? Berapa kali Bu kedengaran? Sekali. Keras ya? Keras kayak bom. Terus saya kan ngambil obat. Ya. Terus ada ledakan. Saya lari keluar, dia sama anak saya sama papinya. Seluruh pasien yang menjalani perawatan terpaksa dipindah ke rumah sakit lain. Usai melakukan olah TKP, polisi menduga ledakan dipicu dari mesin pendingin ruangan yang sedang diservis. Akibat kejadian ini, operasional rumah sakit untuk sementara dihentikan. Dari Padang, Sumatera Barat, tim kontributor iNews melaporkan. Pemirsa, gara-gara roda kereta tersangkut kawat spring bed, KRL Tanah Abang Rangkas Bitung tertahan selama 2 jam di perlintasan antara stasiun Pondok Ranji dan Kebayoran Lama. Sejumlah penumpang kesal nekat turun dari kereta. Akibatnya perjalanan komuter lain dari stasiun Kebayoran Lama menuju Serpong sempat tertunda. Dari depan, Pak. Kita lagi coba minta izin untuk masinisnya duduk, Pak. Kita berdiri. Benar, Bapak. Siapa yang tak kesal jika KRL yang ditumpangi tertahan berjam-jam? Itulah yang dialami para penumpang KRL tujuan Rangkas Bitung. KRL yang mereka tumpangi tertahan selama 2 jam di perlintasan antara stasiun Pondok Ranji dan Kebayoran Lama Selasa malam. Belum lagi di dalam gerbong kondisi sesak penuh penumpang. Benar. Saya kan hanya menyampaikan apa yang harus dilakukan seperti itu, Bapak. Bapak menyampaikan aja, kita pada turun, kita jalan ke Pondok Ranji. Tak tahan menunggu terlalu lama, sejumlah penumpang nekat turun dari kereta. Mirisnya penyebab terhentinya perjalanan KRL ternyata akibat adanya rangkaian lain tersangkut kawat kasur Pegas hingga mengalami gangguan. Perjalanan komuter lain dari arah stasiun Kebayoran Lama menuju stasiun Serpong maupun sebaliknya tertunda karena hanya satu lajur yang bisa digunakan. Ini tiba-tiba keretanya berhenti, terus kurang tahu sih kalau alasannya kenapa. Terus kalau yang mau ke arah Rangkas Bitung tuh dipindahin ke peron 2, cuman karena rame banget, jadi aku pilih keluar dulu aja, cari makan juga. Akibat gangguan ini, penumpukan penumpang terjadi baik di stasiun Pondok Ranji maupun stasiun lain. Para penumpang terpaksa mencari alternatif transportasi lain untuk melanjutkan perjalanan. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Ribuan perangkat desa tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia atau APDESI kembali berunjuk rasa di depan gedung DPR.
pendemo menuntut DPR segera mengesahkan revisi Undang-Undang Desa. Ribuan perangkat desa se-Indonesia yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia atau APDESI, Rabu pagi kembali berunjuk rasa di depan gedung DPR. Unjuk rasa menuntut DPR segera mengesahkan revisi Undang-Undang Desa yang telah lama disuarakan. Meski telah berulang kali berunjuk rasa, namun realisasinya belum ada titik terang hingga ribuan perangkat desa APDESI kembali menggelar aksi untuk ketiga kalinya. Akibat unjuk rasa ini, ruas jalan di depan gedung DPR ditutup sementara dan tidak bisa dilalui kendaraan. Negosiator jadi para delegator, ya. Tolong Pak, jangan bagaimana Ya pemirsa, untuk mengetahui kondisi terkini aksi unjuk rasa ribuan perangkat desa yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia atau APDESI, kita bergabung dengan Stephen Patinama yang berada di depan gedung DPR. Ya Stephen, silakan dengan laporan Anda. Ya baik, selamat siang Rizky Hasan dan juga pemirsa. Untuk saat ini dapat saya sampaikan, memang benar ribuan massa dari perangkat desa yang tergabung dari Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia tengah melakukan aksi unjuk rasanya sejak pukul 9.30 pagi tadi di depan gedung DPR RI. Untuk saat ini sendiri kondisi aksi unjuk rasa sudah berlangsung tidak kondusif karena massa tidak sabar untuk ingin ditemui oleh pimpinan DPR yang hingga saat ini belum memberi jawaban untuk menemui mereka atau tidak dalam aksi unjuk rasa yang ketiga kalinya dilakukan mereka terkait tuntutannya terkait revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Antara lain yaitu berisi tuntutan mengenai kenaikan anggaran desa, peraturan pemilihan kepala desa dan juga masa jabatan 9 tahun bagi kepala desa. Untuk saat ini juga kondisi aksi massa ribuan perangkat desa ini tengah mendapat pengamanan ketat begitu dari aparat kepolisian yang telah bersiaga dengan peralatan anti huru-haranya karena massa dari perangkat desa sudah tidak berlangsung kondusif dengan melemparkan botol air dan membakar spanduk-spanduk yang mereka bawa. Untuk diketahui sendiri ini adalah aksi yang ketiga kalinya dari perangkat desa ini yang tergabung dari APDESI karena dari aksi-aksi sebelumnya mereka belum menemukan titik terang atau jawaban begitu terkait tuntutan mereka yang telah disampaikan berulang kali kepada pimpinan DPR RI. Dan untuk hari ini mereka berjanji akan menginap dan bermalam di depan gedung DPR MPR hingga tuntutan mereka dipenuhi oleh pimpinan DPR, yaitu segera disahkannya revisi undang-undang revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebelum berlangsungnya pemungutan suara pemilihan umum pada tanggal 14 Februari 2024 mendatang. Rizky Hasan. Baik, terima kasih Stephen, laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, diguyur hujan deras, air Kali Ciliwung meluap hingga banjir merendam sejumlah permukiman di Jakarta pagi ini. Warga pun terpaksa beraktivitas menerjang banjir. Memulai aktivitas pagi hari, warga Kebonpala, Jatinegara, Jakarta Timur harus berjalan kaki menerjang banjir setinggi hingga 70 cm. Ini dilakukan warga di tengah hujan gerimis yang masih mengguyur. Mau tak mau pakaian yang dikenakan pun basah kuyup. 150 rumah di permukiman ini kembali terendam banjir sejak dini hari akibat meluapnya air Kali Ciliwung setelah bendungan Katulampa Bogor berstatus siaga 3. Sejumlah warga memilih bertahan di lantai 2 rumah sambil menunggu banjir surut. Kesulitan cuma itu doang, cuma variasi doang, gak dibuka. Gak dibuka ya Mas? Iya. Tetap banjir? Dari pertamanya banjir, gak pernah dibuka. Banjir juga merendam permukiman warga di Pegangsaan 2, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Banjir akibat meluapnya Kali Cakung setelah diguyur hujan deras. 900 jiwa terdampak akibat banjir.
adanya rawa ini banjir terus. Berarti sudah sering ya Pak? Udah sering. Ini karena apa? Karena kalinya juga. Warga berharap Pemprov DKI Jakarta membuatkan tanggul dan melakukan pengerukan kali. Saat musim hujan, warga dihimbau waspada potensi demam berdarah lantaran banjir berpotensi meninggalkan genangan yang menjadi sarang nyamuk. Tim Liputan iNews melaporkan. Hujan deras disertai angin puting beliung merusak sejumlah rumah di Kalideres, Jakarta Barat. Warga mengais barang yang bisa diselamatkan dari rumah mereka. Sejumlah rumah warga di Jalan Kampung Pangkalan Kalideres, Jakarta Barat rusak berat usai diguyur hujan yang disertai angin puting beliung. Warga mengais barang-barang yang masih bisa diselamatkan dari dalam rumah. Peristiwa terjadi saat pemilik rumah sedang tidur dini hari kemarin. Gak kuat lagi, anak-anak tidur tiba-tiba ambruk. Ya mungkin karena bangunannya ya sudah lama mungkin. Terus ditimpa hujan. 1:30 itu angin terjadi kencang. Jadi saya juga pun nggak tahu. Nah tiba-tiba tuh jatuh aja tuh si bangunan itu dari atas tuh genteng, hancur, bray. Berapa rumah yang rusak, Bu? 6. Warga berharap Pemkot Jakarta Barat memberikan bantuan agar mereka bisa kembali memiliki tempat tinggal. Dari Jakarta, Miftol Gani melaporkan. Banjir bandang menerjang Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Banjir disebabkan jebolnya tanggul kali membuat air menggenangi permukiman. Banjir juga sempat memutus jalur antara Kabupaten Pati dengan Jepara. Banjir bandang dipicu hujan lebat dan juga tanggul yang jebol Selasa siang menerjang Desa Tegalembo, Dukuh Seti, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Jebolnya tanggul Kali Keren membuat air meluap lebih dari 1 meter, memutus lalu lintas Kabupaten Pati dan juga Jepara. 1 truk dan minibus nekat menerobos banjir, mengalami mogok dan mati mesin. Warga menyebut dalam sepekan terakhir sudah 3 kali mengalami banjir akibat jebolnya tanggul. Kalau di dalam rumah saya sekitar 70 cm. Kalau di jalan sampai berapa Kalau tadi? di jalan sekitar 110 atau 1 meter 10. Ini karena apa, Pak? Karena tanggul jebol. Di sungai mana itu, Pak? Di Sungai Kernet. Seminggu terakhir sudah berapa kali, Pak? 3 kali. Sudah 3 kali ini. Warga berharap segera ada perbaikan tanggul agar setiap terjadi hujan deras, air tidak meluap ke pemukiman. Usai banjir surut, warga membersihkan air dan lumpur yang masuk ke dalam rumah. Dari Pati, Jawa Tengah, Lazarus Sandi, iNews melaporkan. Akibat hujan deras, pohon tumbang dan menimpa mobil yang sedang menunggu lampu merah di Jalan MT Haryono, Cawang, Jatinegara, Jakarta Timur pada Rabu pagi. Pengemudi mobil berhasil selamat. Pohon angsana setinggi 8 meter tumbang dan menimpa mobil yang sedang menunggu lampu merah di bawahnya. Pohon juga menimpa kabel listrik hingga melintang di tengah jalan. Pohon tumbang karena akar pohon yang telah lapuk tak kuat menahan tiupan angin. Pengemudi mobil selamat sementara mobil yang mengalami ringsek pada bagian belakang. Pohon yang tumbang dievakuasi petugas PPSU Kecamatan Jatinegara agar tidak menimbulkan kemacetan. Hujan deras mengguyur Jabodetabek sejak Selasa malam hingga Rabu pagi mengakibatkan macet di sejumlah ruas jalan. Volume kendaraan meningkat seiring hujan yang mulai mereda pada Rabu pagi. Kemacetan panjang terjadi di Jalan Gajah Mada, Harmoni, Gambir, Jakarta Pusat. Kendaraan yang akan melintas dari Jalan Medan Merdeka Barat dan Jalan Abdul Muiz menuju kota terjebak macet. Kemacetan juga terjadi di arah sebaliknya. Selain meningkatnya volume kendaraan yang mulai terlihat saat hujan mereda, kemacetan diperparah banyaknya jalan yang tergenang dan tidak tertibnya pengendara serta proyek MRT fase 2. Seorang santri luka bakar di punggung akibat dihukum menggunakan setrika panas oleh gurunya di pondok pesantren. MSR 20 tahun guru pondok pesantren Masjid Agung Kota Parepare, Sulawesi Selatan menjadi tersangka atas penganiayaan yang dilakukan terhadap santrinya.
Sebelumnya, korban remaja 13 tahun bersama orang tuanya telah melaporkan aksi pelaku ke polisi. Korban mengalami luka bakar akibat dihukum setelah sang guru kesal korban melanggar peraturan pondok pesantren. Usai pemeriksaan, MSR langsung ditahan di Mapores Parepare. Pelakunya 1 orang, udah kami tetapkan tersangka. Ya, itu gurunya sendiri. Jadi motif pelaku atau tersangka menegur korban, tapi korban tidak mengindahkan teguran tersebut. Tersangka jengkel, makanya melakukan kekerasan seperti itu. Pelaku bakal dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak terancam 3 tahun 8 bulan kurungan. Dari Parepare, Sulawesi Selatan, Erwin Eka, iNews melaporkan. Seorang guru bahasa Inggris di sebuah SMP tega mencabuli 17 muridnya di Buton Selatan, Sulawesi Tenggara. Pelaku kerap memberi korban uang jajan hingga handphone agar perbuatannya tidak terbongkar. Dengan didampingi petugas, 2 siswi SMP ini melaporkan aksi pelecehan seksual yang dialaminya ke Polsek Sampolawa, Buton Selatan. Ironis, pelaku pelecehan seksual ini adalah guru bahasa Inggris di sekolah mereka. Hasil pemeriksaan polisi, korban pelecehan ternyata mencapai 17 orang siswa. Kasus pedofilia ini terungkap setelah salah satu korban bercerita ke guru lain yang kemudian dilaporkan ke kepala sekolah. Korban mengaku kerap diberi uang dan jajan, bahkan hingga diberi handphone oleh pelaku. Kemudian kita langsung ke kantor dinas pendidikan. Yang kami temui tadi adalah Septi, dan setelah kami laporkan daripada persoalan ini, saya sudah serahkan kepada dinas pendidikan untuk selanjutnya. Sebanyak 17, dari jumlah 17 ada 6 orang anak yang mengalami pencabulan yang kami akan tindak lanjuti. Saat ini korban masih menjalani asesmen oleh petugas UPTD PPA untuk pemulihan mental. Polisi juga masih mendalami kasus ini karena kemungkinan masih ada korban lainnya. Dari Buton Selatan, Sulawesi Tenggara, Andi Eba, iNews melaporkan. Pemirsa, Bawaslu Kota Medan menetapkan pengurus PGRI Kota Medan terbukti melanggar aturan netralitas ASN. Sebelumnya, video mengarahkan guru mendukung paslon tertentu viral di media sosial. Pak Prabowo itu Menteri Pertahanan, ya, Wakil Presiden Pak Gibran Mas Gibran adalah anak dari Presiden. Video yang mengarahkan sejumlah guru SMP di Medan, Sumatera Utara untuk mendukung paslon tertentu ini viral di bulan Desember 2023 lalu. Jadi Bapak Ibu, pertanyaan saya Bapak Ibu, Pak Andi, Pak Srianta mengarahkan PGRI ke politik. Bawaslu Kota Medan telah memeriksa 6 orang yang terdapat dalam video. Kita bukan mencalek Bapak Ibu, tapi selagi politik bisa menguntungkan. Iya, menguntungkan kepentingan kita, kenapa tidak? Dan saya katakan Keaslian video tersebut serta 6 pelapor dan saksi juga diperiksa, dilengkapi sebagai barang bukti termasuk notulen dan absensi rapat. Bawaslu Kota Medan membenarkan rekaman Sekretaris PGRI Kota Medan, Andi Yudhistira, yang menjadi pembicara dalam video, memberikan arahan untuk mendukung pasangan calon presiden nomor urut 2. Bawaslu Kota Medan memutuskan kasus video ini melanggar Undang-Undang ASN dan Undang-Undang Pemilu tentang netralitas ASN. Rekomendasi putusan akan diberikan ke Komisi ASN Kota Medan. Berdasarkan hasil yang kami terima, jadi barang bukti video utuh itu durasinya sepanjang 2 menit 55 detik. 6 orang terlapor dalam kasus ini termasuk Sekretaris PGRI Kota Medan, Ketua dan Wakil Ketua PGRI Kota Medan. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan, iNews melaporkan. Kehadiran Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo disambut meriah ratusan mahasiswa dan anak muda di Pontianak, Kalimantan Barat. Mahasiswa dan anak muda ini curhat soal akses pendidikan dan kesejahteraan. Ratusan mahasiswa dan pemuda di Pontianak, Kalimantan Barat memanfaatkan sesi curhat, mengungkapkan keresahan mereka kepada calon presiden nomor urut 3 yang diusung Partai Perindo, Ganjar Pranowo, Rabu pagi. Ratusan pemuda dari berbagai wilayah di Kalimantan Barat ini mengungkapkan sulitnya akses pendidikan dan kesejahteraan. Menjawab curhatan mereka, Ganjar menekankan akan melakukan pemerataan pendidikan bagi semua kalangan, termasuk untuk wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar. Anak muda ini punya grammar yang sama, punya diksi yang sama,
bagaimana negara harus mau bertanggung jawab pada soal pendidikan ini. Ini menurut saya sesuatu yang hari ini saya temukan dalam perjalanan ini, dan salah satu di Pontianak ini cerita-cerita itu yang cerita menarik buat saya. Selain akses pendidikan, Ganjar juga berkomitmen dalam penyelesaian korupsi di Indonesia dengan mendorong undang-undang perampasan aset. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, dokter gadungan yang pernah menjadi dokter sejumlah klub sepak bola Indonesia termasuk Timnas U19 ternyata kondektur bus. Pelaku ditangkap di Tangerang, Banten setelah 2 tahun buron. Apa jadinya jika Anda berobat bukan dengan dokter tapi dengan kondektur bus? 2 tahun buron, seorang dokter gadungan yang telah menipu 8 tim sepak bola Indonesia termasuk Timnas berhasil ditangkap polisi di kawasan Cibodas, Tangerang, Banten. Elwizan Amaludin atau biasa disapa Dr. Amin memalsukan ijazah dokter dari Universitas Syahkuala, Banda Aceh. Terakhir, pelaku menipu tim PSS Sleman dengan kerugian mencapai 254 juta rupiah. Pemalsuan dokumen yang menyatakan bahwa seolah-olah dia adalah seorang dokter. Kejadian ini dilaporkan di Polresta Sleman pada tanggal 3 Desember 2021. Mengejutkan, sebelum menjadi dokter gadungan, pelaku ternyata seorang kondektur bus kota. Aksi penipuan pelaku ini telah dilakukannya selama 8 tahun. Habis itu sebelum dia bekerja sebagai dokter gadungan di beberapa tim sepak bola, itu dia bekerja sebagai kondektur bus kota di daerah Tangerang. PSS Sleman berharap kasus ini tidak terulang agar tidak mengganggu sepak bola Indonesia. Polisi menyita barang bukti ijazah palsu serta surat keterangan dari Universitas Syahkuala. Pelaku bakal terancam hukuman 6 tahun penjara. Dari Sleman, Yogyakarta, Heri Trujoko, iNews melaporkan. Pemirsa, dalam kunjungannya ke Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, Caleg DPR RI Dapil Jawa Timur 1, Angela Tanusudibyo, berkesempatan menyapa warga Kecamatan Waru. Pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat menjadi fokus utama Angela Tanusudibyo jika terpilih menjadi wakil rakyat. Kehadiran caleg DPR RI Dapil Jawa Timur 1 Angela Tanusudibyo mendapat sambutan hangat warga desa Nyingas, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo. Dengan ramah dan penuh kehangatan, Wakil Ketua Umum Partai Perindo Bidang Ekonomi Digital dan Kreatif ini menyapa warga yang hadir. Di hadapan warga, Angela menegaskan komitmennya untuk berjuang memberantas kemiskinan sesuai visi misi Partai Perindo mensejahterakan masyarakat Indonesia. Cita-cita kami adalah mengentaskan kemiskinan. Mengentaskan kemiskinan, artinya selesai kemiskinan itu. Kami yakin dan percaya bahwa seluruh warga negara Indonesia memiliki hak yang sama untuk sejahtera. Semua, tanpa terkecuali. Itulah yang kami perjuangkan. Dalam kesempatan ini, Angela juga mensosialisasikan tata cara pencoblosan surat suara pemilu 2024, serta menyampaikan visi misi Capres-Cawapres Ganjar Pranowo Mahfud MD. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Yoyo Agusto, iNews melaporkan. Seniman dangdut sekota Surabaya dan Sidoarjo, Jawa Timur mendeklarasikan diri mendukung Partai Perindo dan caleg DPR RI Dapil Jatim 1 Angela Tanusudibyo pada pemilu 2024. Partai Perindo dinilai bebas korupsi dan memiliki komitmen tinggi dalam mensejahterakan masyarakat Indonesia. Jelang pemilu 2024, Partai Perindo mendapat dukungan penuh dari para seniman dangdut sekota Surabaya dan Sidoarjo. Seniman dangdut yang terdiri dari pemain musik hingga penyanyi ini mendeklarasikan diri untuk memenangkan Partai Perindo dan caleg DPR RI Dapil Jatim 1, Angela Tanusudibyo. Digelar di sebuah kafe kawasan Tulangan, Sidoarjo, dukungan diberikan karena komitmen Partai Perindo dalam memberantas korupsi dan mensejahterakan masyarakat. Partai Perindo memikirkan kesejahteraan para musisi dan tadi ada yang bicarakan masalah royalti. Mudah-mudahan terrealisasi. Kami selalu konsisten sejak awal berdirinya partai bahwa yang kami perjuangkan adalah cita-cita kami adalah sesuai Mars Perindo mengentaskan kemiskinan.
Dalam kesempatan ini, Angela yang juga Wamen Parekraf ini juga mensosialisasikan tata cara pencoblosan surat suara pemilu 2024 dan mengajak para seniman dangdut tidak golput. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Pasangan Capres-Cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar melanjutkan kampanye di Sumeneb, Jawa Timur. Capres-Cawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar melanjutkan safari politik dengan menghadiri istighosah dan deklarasi ulama Madura. Anies juga menghadiri kampanye akbar di lapangan Garuda di Kecamatan Palengan, Pamekasan, Jawa Timur. Kedatangan pasangan Anies dan Caimin ke dua kabupaten di Madura untuk menyampaikan pesan-pesan perubahan dan mendengar aspirasi dari masyarakat Madura.